Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di awal tahun 2022. Saya berharap tahun lalu Anda cukup menghasilkan profit yang memuaskan, atau jikalau tidak pun, tentu kita masih ada waktu untuk memperbaiki di tahun ini. Bagaimana caranya? Tentu teman-teman, saya selalu ingatkan kepada teman-teman, kalau mau siap terjun di dunia ini, Anda tidak boleh tanggung-tanggung. Anda harus belajar dengan baik ya. Anda harus cari mentor-mentor yang berpengalaman untuk membimbing Anda. Jangan sampai Anda masuk dunia trading hanya ikut-ikutan, hanya lihat kiri dan kanan. Itu saya katakan bahwa tidak segampang Anda dengar-dengar di dunia medsos yang mengatakan sebulan trading dapat mobil, dapat rumah dan sebagainya. Kalau mobil-mobilan mungkin iya ya. Oke, jadi kita kembali kepada hukum alam, apalagi hukum Tuhan ya. Bahwa orang kalau malas-malasan itu tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi kalau kita dengar banyak berita, memang belakangan cukup memprihatinkan ya. Saya juga turut merasa prihatin bagi teman-teman jadi korban ya, yang penawaran tentang trading sistem otomatis lah yang berjenjang begitu ya. Ada network MLM begitu. Kemudian kita tahu ya, tahun lalu juga banyak jadi korban. Nah, mereka kalau di awal promosinya selalu enak gitu ya, sambil tidur Anda nggak usah kerja, Anda nggak usah analisa, tidur dolar masuk terus ya kan. Nah, pada akhirnya kita lihat ya, banyak akhir jadi korban. Memang orang-orang awal mungkin sudah kembali modal ya, dia bisa ketawa-ketawa, tapi mengorbankan yang belakangan kan kasihan ya. Dan tahun ini pun di awal tahun sudah ada lagi, kita lihat ya, di mana kita sudah mendengar ada satu lagi, saya tidak perlu sebutkan namanya, teman-teman pasti sudah tahu. Makan korban lagi, di mana para nasabah sudah sekarang mulai gelisah, nggak bisa tarik uangnya, nggak bisa apa-apa ya. Katanya tunggu proses hukum yang di Singapura sana. Teman-teman, saya selalu katakan bahwa kalau mau terjun di sini, Anda tidak bisa mempercayai kepada pihak siapapun kecuali Anda diri sendiri, karena uang Anda. Anda tidak bisa percayakan kepada siapa, tapi kepada sistem begitu. Itu sangat beresiko ya teman-teman. Kecuali Anda siap membuang uang Anda di sana ya, terserah begitu. Oke, jadi marilah kita kembali kepada kewajaran ya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus belajar di bidang itu dengan sungguh-sungguh. Anda mau masuk dunia trading, nggak ada jalan pintas kecuali Anda harus belajar sendiri. Oke ya, konon kabar baiknya. Jadi saya ada kelas untuk price action khusus supply demand ya, secara advance ya teman-teman. Kalau mau gabung, tentu itu adalah kelas yang berbayar. Teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada dalam deskripsi ini. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa video-video dalam YouTube ini sifatnya semua adalah gratis untuk mengajak kita untuk sadar terhadap atau melek terhadap dunia trading yang sesungguhnya. Tidak seindah yang teman-teman dengar di medsos ya, apalagi di YouTube sana gitu ya. Ya gitu teman-teman. Jangan mau begitu gampang ya. Logika kita, mari kita berjalan dengan wajar. Oke. Jadi ini semua tidak ada yang gampang, tidak ada simpel, harus belajar dengan tekun. Tetapi juga tidak ada yang mustahil kalau kita mau belajar dengan baik. Oke. Kembali teman-teman, hari ini saya akan membahas satu gelombang yang ditemukan oleh Elliott ya, maka disebut Elliott Wave. Apa itu Elliott Wave? Elliott Wave itu adalah menggambarkan sebuah pergerakan harga pasar. Harga pasar untuk kita tahu arahnya kemana. Dan meskipun banyak pandangan tentang Elliott Wave ini, banyak orang mengatakan ini sangat subjektif. Apa benar? Jujur saya sendiri belajar Elliott Wave sudah berkali-kali, saya pun masih rasa kadang-kadang bingung. Bagi saya memang cukup subjektif ya di ini. Dan ada orang istilah sampai mengatakan bahwa 10 orang Elliott bisa menghasilkan 11 pandangan. Karena relatifnya ya. Oke, tapi tidak apa-apa, saya mencoba ya membuat sepotong-sepotong. Saya akan coba simpelkan penjelasannya supaya kita bisa lebih gampang mengerti. Oke ya.
Coba kita akan memulai, kita akan belajar tahap demi tahap, mungkin akan lebih gampang ya kita memahami. Oke. Teman-teman, saya tidak jelasin bagaimana sejarah Elliott Wave, siapa itu Elliott Wave ya, itu nggak ada gunanya buat kita hanya mau tahu praktisinya gimana. Dan teman-teman kalau mau lihat dari dasar lebih itu, saya juga ada video, teman-teman bisa klik di i kanan atas itu, teman-teman bisa lihat ya, dan teman-teman juga bisa saksikan video-video yang lain. Apalagi bagi teman-teman yang pernah datang baru, teman-teman bisa subscribe, bisa klik lonceng untuk dapatkan notifikasi video saya setiap Jumat jam 6, Sabtu jam 6, Minggu jam 10 pagi. Oke, teman-teman, begitu ya pengantar di awal mengenai Elliott Wave. Oke, kita lanjut. Elliott Wave itu sebetulnya itu secara simple itu terdiri dari namanya motif dan korektif ya, gerakan motif dan korektif sebetulnya. Apa maksudnya? Ya, motif itu ini ya, saya mulai gambar ya. Kalau kita bicara motif itu artinya sebuah gerakan yang ya, saya dengan bahasa sederhana, sebuah gerakan yang cukup kencang gitu. Jadi motif ya, namanya motif ya, semangat gitu ya, motivasi. Oke. Nah, motif itu misalnya contoh. Kita bicara yang gelombang dasar itu. Misalnya kita lihat dari ini gelombang 1 misalnya ya. Ini adalah motif, kemudian korektif. Jadi ini adalah ya harga naik dan terjadi korektif. Nah, yang di sini yang pertama ini motif, yang kedua ini korektif, terjadi koreksi begitu. Oke. Lalu muncul lagi motif. Ini kan gelombang 1, gelombang 2 ini gelombang 2 korektif, gelombang 1 ini motif, kemudian gelombang ketiga ini apa? Kembali lagi ke motif. Lalu muncul korektif. Kemudian ini gelombang 4 lalu ke gelombang 5. Ya, secara sederhana di awal secara basicnya ini gelombang tuntas sampai motifnya di sini. Oke ya. Nah, kita lihat ini ada berapa gelombang? 5 gelombang. Ini 1, turun 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman, saya mau koreksi atau ralat dikit yang video saya sebelumnya yang menyatakan bahwa gelombang 3 adalah aturannya gelombang terpanjang. Sebetulnya tidak, tapi secara umum memang gelombang 3 adalah gelombang terpanjang. Jadi yang benar menurut aslinya Elliott adalah gelombang ketiga adalah bukan gelombang terpendek. Artinya dia tidak terpanjang tapi dia juga bukan terpendek ya. Oke, bisa jadi nanti ada gelombang kelima yang lebih panjang dari gelombang 3, itu wajar aja. Ya, atau gelombang 1 lebih panjang dari gelombang 3. Karena yang penting dia tidak terpendek dari 3 ini ya, 3 motif ini. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan cek di chat ya. Kemudian di dalam motif sendiri itu terbagi jadi 2 teman-teman ya. Ini saya langsung ini terbagi dari 2 bagaimana? Misalnya ini kalau yang begini, ini disebut motif impasif ya. Teman-teman, motif impasif. Apa maksudnya? Motif impasif itu artinya kalau saya boleh tulis di sini. Ini gelombang 1. Kita lihat. Ini gelombang 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Oke. Ini adalah masuk kategori motif impulsif lah ya. Oke, impulsif artinya ya. Nah, sekarang kita lihat ada bentuk yang begini dengan teman-teman lihat ya. Di sini kalau dimaksud impulsif, gelombang 4 itu tidak menembus gelombang 1. Ini kan gelombang 1 ya, tidak menembus ya. Oke. Sekarang ada satu tipe yang kayak begini teman-teman. Saya lihat di sini. Gelombang 1. Gelombang 2.
gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Oke. Nah, ini berbeda kan ya. Kalau kita lihat tetap 5 gelombang dia. Satu, 2, 3, 4, 5. Apa yang beda kalau teman-teman lihat? Oke. Oke. Yang beda adalah coba lihat gelombang 4 ini overlap dengan gelombang 1. Menembus ya. Oke, tapi dia tidak melewatin gelombang 2 tentunya. Ini disebut motif bukan impulsif, tetapi ini adalah diagonal ya. Kan bentuknya diagonal tuh kalau teman-teman lihat ya, agak diagonal kan. Nah, oke. Jadi ini bedanya, ini impulsif, ini diagonal. Kenapa mesti dibedakan? Karena begini, orang melihat karakteristik geraknya ya. Kalau impulsif itu geraknya lebih antusias begitu, naiknya kan kencang ya. Kalau ini ya agak landai gitu, agak pelan-pelan. Jadi intinya itu aja ya, agak landai. Jadi lebih cepat yang impulsif daripada ini. Oke, sekarang teman-teman, satu lagi saya mau jelasin bahwa gelombang 2 aturannya ya, tadi kan gelombang 3 nggak boleh terpendek. Gelombang 2 itu tidak boleh melewatin gelombang nolnya gelombang 1. Misalnya ini gelombang 2 nggak boleh sampai di sini. Ini sudah gagal ya. Oke, itu syaratnya ya. Kemudian syarat berikutnya, gelombang 4 tidak boleh kayak begini diagonal pun. Dia boleh overlap di gelombang 1, tapi tidak boleh melewatin gelombang kedua ya. Kalau dia sudah lewatin gelombang 2 berarti ini gagal. Ini sudah bukan hitungan Elliott wave yang benar. Oke. Sekarang mari kita coba aplikasikan ke chart ya. Teman-teman, saya ke tahap-tahap ya, berseri-seri jelasin. Kita lihat di chart. Oke, misalnya kita lihat di chart ini. Ini chart apa ini ya? USD Yen. Nah, teman-teman lihat ya. Saya tunjukin. Oke, saya cari yang gelombang misalnya ya. Kita lihat teman-teman ini ya. Ini teman-teman, kita mulai dari sini. Tuh, ini kena ini. Sorry. Oh ya, bisa. Nah, ini gelombang 1, teman-teman lihat ya. 1, ini gelombang 2. Terus kita lihat ini gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Akhir ya. Tuh kan teman-teman lihat ya. Oke, kita lihat aturan ini masuk motif impulsif atau motif diagonal. Kita lihat. Ini gelombang 1. Kalau kita lihat gelombang 4 ini tidak menembus atau overlap dengan gelombang 1. Berarti ini adalah impulsif. Makanya teman-teman lihat kencang nggak ya? Ini harganya ya. 4, 5. Jadi kita kalau bicara trading, kita biasanya orang akan melakukan trading pada saat dikoreksi gelombang kedua. Misal dia buy di sini ya, coba sampai gelombang 5. Wow, sedap ya. Oke. Jadi ini adalah gelombang 5. Sekarang kita melihat kalau yang turun bagaimana. Yang turun berarti sebaliknya teman-teman. Ini saya hapus ya. Kita cari ada gelombang yang turun ya, yang 5 gelombang ya. Kita lihat yang turun 5 gelombang. Kita cari turun adalah sebaliknya. Nah, kita coba lihat yang ini. Yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini masih ada sisa, berarti ada kesalahan. Kita cari yang ini ya. Teman-temannya betul-betul turunnya 5 gelombang. Oke. Nah, ini mungkin ya, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini ya contohnya kita
Kita bicara bertahap ya. Nah, kalau kita lihat kayak begini berarti kita lihat. Oke. 1 2. Ini kan benar ya. 2 tidak melampaui gelombang titik nolnya 1. Oke. 2 3. Nah, 4 tidak melampaui 1 ya. Lalu kita menuju ke 5. Oke. Nah, ini 5 gelombang. Ya teman-teman, kalau bisa menangkap misalnya di gelombang kedua, tradingnya sampai gelombang 3 udah lumayan ya, apalagi sampai bertahan di sampai gelombang 5. Ini luar biasa. Oke teman-teman, sementara ini nanti saya akan teruskan, kita melihat lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi ya. Ini kebetulan yang kita ketemu bukan diagonal, rata-rata masih impulsif wave ya. Oke, salam sukses, salam profit untuk kita semua.